Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Darin Rosalia Tira dari kelas 11 MIPA 5. Di sini saya akan membahas tentang tulang. Tulang disebut juga alat gerak pasif karena digerakkan oleh otot. Tulang dibagi menjadi beberapa. Ada berdasarkan jaringan penyusun dan sifat fisiknya. Yang pertama ada tulang rawan atau kartilago. Bersifat ringkas dan lentur, terdiri atas sel-sel rawan yang dapat menghasilkan matriks berupa kondrin. Tulang rawan pada dewasa dibentuk oleh selaput tulang rawan atau perikondrium yang mengandung sel-sel pembentuk tulang rawan atau kondroblas. Kemudian tulang rawan ada 3 tipe, yaitu tulang rawan hialin, elastis, serat, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada tulang osteon, bersifat keras dan berfungsi menyusun berbagai sistem rangka. Tulangnya tersusun dari bagian-bagian berikut ini. Yang pertama ada osteoblas, yaitu sel tulang muda yang akan membentuk osteosit. Yang kedua ada osteosit. Apa itu osteosit? Merupakan sel-sel tulang dewasa. Kemudian yang ketiga ada osteoprogenerator atau sel khusus. Yang keempat ada osteoklas, yaitu sel yang berkembang dari monosit dan terdapat di sekitar permukaan tulang. Pembentukan tulang atau osifikasi terjadi segera setelah terbentuk tulang rawan atau kartilago. Kartilago dihasilkan dari sel-sel mesenkimia. Setelah kartilago terbentuk, bagian dalamnya akan berongga dan berisi osteoblas. Osteoblas juga menempati seluruh jaringan dan membentuk sel-sel tulang. Sel-sel tulang dibentuk terutama dari arah dalam keluar atau proses pembentukan dari konsentris. Tiap satuan sel tulang mengelilingi suatu pembuluh darah dan saraf membentuk suatu sistem yang disebut sistem Havers. Proses penulangan disebut osifikasi. Berdasarkan matriksnya, jaringan tulang dibedakan menjadi 2 macam, yaitu tulang kompak dan tulang spons. Tulang kompak merupakan tulang dengan matriks yang padat dan rapat. Misalnya, tulang pipa. Kemudian tulang spons merupakan tulang yang matriksnya berongga, misalnya tulang pipi dan tulang-tulang pendek. Kemudian bentuk tulang, ada 3 macam bentuk utama tulang yang menyusun rangka tubuh. Ada tulang pipa, tulang pipi, dan tulang pendek. Tulang pipa atau tulang panjang berbentuk tabung yang di ujung pipanya terjadi perluasan, berfungsi berhubung dengan tulang lain. Contohnya tulang betis, tulang kering, tulang hasta, tulang pengupil, dan lain-lainnya. Tulang pipa terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, bagian tengah atau diafisis. Yang kedua, ada tulang yang letaknya kedua ujung, disebutnya epifisis. Yang ketiga, tulang yang letaknya di antara epifisis dan diafisis, disebut cakra epifisis. Kemudian ada tulang pipi. Tulang pipi tersusun dari 2 lempengan tulang kompak dan tulang spons. Di dalamnya terdapat sumsum tulang. Kebanyakan tulang pipi menyusun dinding rongga sehingga tulang pipi ini berfungsi sebagai pelindung atau memperkuat. Contoh dari tulang pipi adalah tulang rusuk, tulang belikat, dan tulang tengkorak. Tulang pendek berbentuk kubus dan terdapat pada pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Tulang tidak beraturan, memiliki bentuk yang tidak tertentu. Tulang ini terdapat di wajah, tulang belakang, dan tulang pinggul. Fungsi dari tulang yaitu memberi bentuk tubuh, melindungi alat tubuh yang vital, menahan dan menegakkan tubuh, tempat perlekatan otot, tempat menyimpan mineral terutama kalsium dan fosfor, tempat pembentukan sel darah, tempat penyimpanan energi berupa lemak yang tersimpan di dalam sumsum kuning tulang. Berikut fungsi dari tulang manusia. Rangka manusia dibagi menjadi 2 bagian, yaitu aksial dan rangka apendikuler. Rangka aksial terdiri atas tulang tengkorak, tulang belakang, hidoid, tulang dada, dan tulang rusuk. Berikut gambarannya ya teman-teman. Kemudian rangka apendikuler terdiri atas pinggul, bahu, telapak tangan, tulang-tulang lengan, tungkai, dan telapak kaki. Tulang rangka apendikuler terdiri atas beberapa tulang lainnya. Di antaranya ada tulang sangka, tulang belikat, tulang pangkal lengan, pengumpil, dan hasta, tangan dan kaki, dan lain-lainnya. Ini gambaran untuk rangka apendikuler ya teman-teman.
sementara yang satunya untuk perbedaan antara rangka aksial dan apendikular. Hubungan antar tulang. Hubungan antar tulang disebut dengan artikulasi atau persendian. Sendi fibrosa yaitu tulang-tulang yang dihubungkan oleh jaringan fibrosa atau serabut yang tidak memiliki rongga sendi. Sendi kartilago atau sendi tulang rawan yaitu tulang-tulang yang dihubungkan oleh tulang rawan hialin dan tidak memiliki rongga sendi. Sendi sinovial yaitu memiliki rongga sendi yang mengandung cairan, jaringan ikat, ligamen, dan kapsul sendi. Berdasarkan fungsinya, dengan memperhatikan kemampuan gerak sendi, sendi dibedakan menjadi sinartosis atau tidak dapat digerakkan, amfiartosis dapat digerakkan sedikit, dan diartrosis atau dapat bergerak bebas. Sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.